Dari kecil, yang jelas itu dari kecil memang ya bagian dari keluarga lah. Yang jelas itu kan dikit-dikit kan menyambung hidup, bantu orang tua dan untuk sehari-hari lah, untuk makan. Mas Andre kelahiran tahun 1990, asal orang tua dari Solo, Jawa Tengah. Sebentar lagi insya Allah negara Republik Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum pesta demokrasi, pemilihan presiden yang insya Allah dipilih langsung oleh rakyat. Dari kontestasi ada 3 calon kandidat. Yang pertama Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Anies Rashid Baswedan, dan yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo. Menurut angan-angan Mas Andre, tentu kita bebas untuk memilih, dan sewaktu-waktu pilihan kita bisa berubah. Untuk pilihan sendiri tentu rahasia di dalam TPS, tempat pemungutan suara. Dari ketiga calon kandidat tersebut, siapa yang kira-kira menurut Mas Andre secara pribadi yang layak dan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia? Kalau untuk pilihan pribadi, saya memilih Assalamualaikum Mas. Kenalkan dengan Rudasari, dengan Mas siapa? Mas Andre. Mas Andre. Boleh bincang-bincang sebentar? Ya boleh Pak. Mas Andre sudah lama menjadi seorang petani? Ya sudah lama Pak. Dari kecil, yang jelas itu dari kecil memang ya bagian dari keluarga lah. Yang jelas itu kan dikit-dikit kan menyambung hidup, bantu orang tua dan untuk sehari-hari lah, untuk makan. Sebagai petani sawah ya? Ya sebagai petani sawah lah. Selain itu ini ditanami Tanaman sayuran, sayuran. ada cabai, ada segala macam lah untuk kebutuhan dapur yang jelas. Ini udah umur berapa hari ini Mas? Ya sekitaran setengah bulan lah, setengah bulan, 15 hari ya? 15 hari. Oh ya, kalau boleh tahu Mas Andre sendiri orang tuanya asal transmigrasinya dari mana? Dari yang bapak saya asli dari Jawa, pokoknya wilayah daerah Solo lah, Klaten apa itu. Dari Solo, Jawa Tengah ya? Ya Solo, Jawa Tengah yang pasti. Mas Andre sendiri kelahiran Sumatera ya? Ya Sumatera, 90-an, 90. Tahun 1990 Ya, lahir di Sumatera Selatan. Sumatera. Mas Andre sebagai petani, kendala-kendala apa yang sering Mas Andre hadapi di dalam mengelola persawahan? Kalau masalah sawah itu kan tergantung dari lahan juga kan. Kalau masalah pertumbuhan padi itu kan ini sekarang kan sudah terlalu banyak unsur asamnya itu, jadi kan kalau nggak ada sistem organik atau pendauran ulang itu kan tanah kan sudah terlalu jelek gitulah, dan pertumbuhan padi kan kurang kalau nggak
diperbanyak kimia Pupuk maksudnya. pupuk ya, yang jelas itu pupuk. Kalau nggak semakin ditambah itu pertumbuhannya juga kan kurang, Agak lamban ya. agak lambat. Jadi kan tanah itu sudah lama lain dari masa-masa pembukaan. Nah, itu kan pertumbuhannya lebih cepat, subur. Tapi kalau masalah untuk pembuahannya itu kan berkurang, terlalu subur. Kalau ini kan sudah lama, jadi kan perlu harus pendauran ulang tanah itu. Terus udah banyak bakteri yang jelas itu, Banyak penyakit ya. penyakit. Menurut Mas Andre untuk saat ini untuk mendapatkan pupuk gimana? Apakah mudah ataukah sulit? Yang jelas kalau masalah pupuk ya dari dulu memang ya agak sulit. Berapa sepasang harganya Mas sekarang Mas? Sekarang itu kalau sepasang itu hampir 280-an lah, itu 280-an, itu bisa lebih, Bisa lebih ya. bisa lebih. Ada yang ya 310. Yang pasti kan kalau per bijinya kan kalau urea itu kan standarnya kan 150 ya. 150.000. 160. Kalau TS itu 80 bahkan 200, bisa lebih, itu bisa lebih kalau langka. Itu untuk mendapatkan pupuk melalui kelompok petani atau di toko? Ya sebagian yang punya kelompok itu ya dari kelompok itu juga kan kadang ya tersendat. Ya kalau pupuk itu kan yang jelas kan banyak yang pengguna seperti kayak ilegal atau gimana, itu kan yang terlalu disimpan kan, yang melebihi kapasitas. Yang jelas itu kan kadang sudah dapat ngambil lagi, dapat ngambil lagi gitu kan, nggak Disiplin nggak ya. ada disiplin. Kadang memang kalau dari kelompok itu sudah dianjurkan suruh ngambil, pas waktu diambil pupuk nggak ada, diambil nggak ada ya. Jadi kadang ya dari kelompok ya, sebagian ada yang dari toko-toko, Ada yang bermain di dalamnya Mas ya. ya yang pasti Untuk luas lahan Mas Andre sendiri berapa? Luas lahan sawahnya? lahan satu bau swolon, setengah hektar lah, kurang lebih setengah hektar. Itu membutuhkan berapa pasang pupuk Mas? Kalau ukuran normal? Ukuran normal ya per baunya biasanya itu 3 pikul, bahkan sampai 5 pikul itu udah normal. Udah normal. Apalagi kan dilihat dari tanah itu, segi tanah kan sudah terlalu unsurnya itu unsur zat asam itu kurang. Untuk hasil gabah sendiri berapa hasilnya dalam ukuran setengah hektar lebih? Kalau dihitung kan di sini kan per bau kan, Ya, per per bau. bau itu bisa nyampe 50-60 karung. 60 karung ya. Kalau standar ya 40 lah, 40 karung ya. 40 karung itu masuk udah normal lah. Menurut Mas Andre sendiri untuk harga jual gabah atau beras sekarang sesuai dengan perawatan atau modal belum? Kalau sekarang ya kemungkinan ya bisa normal lah itu gabah harga dan penghasilan, karena sekarang kan masih standar 10 kan, 10 itu bisa dapat lah sedikit. Tapi kalau di bawah 10 6.000 berapa itu sudah petani itu sudah mengeluh. Nah apalagi yang kebutuhannya itu menjerit, yang jelas itu menjerit dalam hal. Untuk harga gabah sendiri berapa Mas sekarang Mas per kilo? Kalau untuk seperti alat berat, alat combat itu 6.000 1 kadang 6.200 6.200 per ya. kilo ya. Kalau
Teleser itu 57, yang 58. Mengapa ada perbedaan harga antara Teleser dan Combat? Kemungkinan dari kebersihan lah ini jelas. Dari sisi kebersihan ya. Kebersihan. Lebih bersih Combat ya Mas ya. Combat. Tapi kalau untuk diri pembuangan lebih besar dari Combat. Untuk pemanenannya itulah, kalau padi yang terbang itu lebih besar dari Combat daripada Teleser. Jadi untuk hasilnya sendiri sebenarnya lebih banyak Teleser ya Mas? Teleser, cuman ya dilihat dari bentuk itu kan jelas kan semua terambil, nggak banyak terbuang, jadi kan kotor. Betul. Kotor. Kalau untuk Combat kan kita sudah pasti kan, pasti itu. Untuk hama-hama sendiri apa Mas yang sering dihadapi oleh para petani khususnya Mas Andre? Kalau ini jelas mayoritas tuh wereng lah. Wereng. Kalau wereng di musim sudah padi sudah mulai menguning itu kan datangnya padi, kadang dari kecil. Kalau dari padi sudah umur 50 itu sundep, apalagi banyak hujan itu lebih banyak membutuhkan obat. Kalau nggak kuat ya terjadi beluk tuh. Nah, sundep sendiri sering dialami oleh para petani, bahkan gagal panen. Itu cara mengatasinya menurut Mas Andri gimana? Ya, menurut saya untuk penanganan ya harus tepat, jelas itu tepat. Dilihat dari cuaca. Dilihat dari cuacanya. Cuaca hujan ya berhenti, tapi kalau nggak disemprot ya, kalau telat ya sudah merajalela, apalagi sudah merangsuk dalam batang itu sulit. Yang terbasmi di luar, kalau sudah di dalam itu ya sulit. Kalau untuk yang penyakit potong leher gimana Mas? Potong leher jarang ya? Jarang, yang jelas itu sundep, itu yang terjadi sundep ya kembali ke beluk itu. Beluk itu semacam apa Mas? Kalau beluk kan yang padinya putih, yang belum mulai mengisi sudah terserang itu. Terserang hama ya? Ya, terjadi seperti sundep itulah ya, awalnya sundep. Lain halnya dengan wereng ya Mas? Kalau wereng itu bisa diatasi? Ya bisa, kalau ya jelas kalau gerak cepat dan dosinya itu ya harus tinggi. Harus gerak cepat mengatasi penyakit wereng ya Mas ya? Ya. Sebelum terjadi penyerangan ya, dari awal sudah ada penanganan. Yang kedua, kalau sudah terserang, sudah parah ya, bagaimanapun obat kalau sudah terserang sudah parah ya memang susah untuk diatasi ya Mas ya? Walaupun sudah pengeluaran dan biaya itu lebih sudah terkuras, bahkan nggak sampai berhasil, gagal panen. Untuk perairan sendiri lancar Mas Andre? Sekarang ya alhamdulillah lancar kalau perairan. Pernah mengalami kesulitan dalam perairan untuk mengiris sawah? Ya untuk ini ya kalau dekat untuk pintu perairan itu ya enggak, tapi kalau yang jauh ya kemungkinan, apalagi ya irigasi itu kan udah kayak gitu, belum ada pembenahan. Kadang 1 minggu 3 kali, seminggu mati air. Jadi kalau untuk perairan sawah, kalau yang jauh dari ini ya memang sulit, kadang itu pakai alat mesin. Mas Andre, harapan apa yang ingin Mas Andre sampaikan kepada pemerintah dalam bidang pertanian? Jelas kalau untuk saya pribadi, kalau bisa memang pemerintah ingin memperhatikan, pemerintah harus benar-benar terjun ke petani, apalagi untuk kalau memang ada jatah untuk untuk perkembangan bertani, ya itu harus memang benar-benar mendetail untuk ke lapangan agar nggak terjadi kesalahan yang jelas itu. Apakah selama ini ada PPL terjun ke lapangan Mas?
Ya ada, cuman ya namanya PPL ya seperti itulah, cuman menyampaikan, menurut saya menyampaikan. Tapi dalam untuk pengujian ya dari petani itulah, dari pemikiran petani itu mana yang tepat untuk petani itu ya harus dikerjakan. Kalau untuk jenis masalah obat, kalau petani itu memang cocoknya itu ya itu semprotkan. Kalau PPL ya nggak menyalahkan, nggak menjelek-jelekan, enggak, tapi apa yang dimiliki petani itu ya sama ya. Lain produk, kadang kan bahan aktif sama. Mas Andre, kelahiran tahun 1990, asal orang tua dari Solo, Jawa Tengah. Sebentar lagi insya Allah negara Republik Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum pesta demokrasi, pemilihan presiden yang insya Allah dipilih langsung oleh rakyat. Dari kontestasi ada 3 calon kandidat. Yang pertama Pak Prabowo Subianto, kemudian Pak Anies Rashid Baswedan, dan yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo. Menurut angan-angan Mas Andre, tentu kita bebas untuk memilih, dan sewaktu-waktu pilihan kita bisa berubah. Untuk pilihan sendiri tentu rahasia di dalam TPS, tempat pemungutan suara. Dari ketiga calon kandidat tersebut, siapa yang kira-kira menurut Mas Andre secara pribadi yang layak dan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia? Ya, kalau untuk pilihan pribadi saya memilih Prabowo sesuai dengan apa yang dia miliki, apalagi dia statusnya dari dulu seperti Pak Soeharto, sistemnya militer. Kalau untuk petani ya kemungkinan itu samalah, sedikit ada, tapi kan kemiliteran untuk keamanan yang jelas itu lebih tepatnya Pak Prabowo Subianto seperti Pak Soeharto. Walaupun jelek tetap ya kokoh pada masyarakat. Baik Mas Andre, seandainya Pak Prabowo di tahun 2024 diberikan amanat oleh rakyat, harapan apa yang Mas Andre ingin sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto? Ya, kalau bisa itu terjun ke masyarakat, sebagian desa-desa lah yang jelas itu turun, bisa mengetahui bagaimana keadaan kehidupan masyarakat yang terbelakang. Jelas untuk perekonomian itu sudah minim dan menjerit untuk membutuhkan bantuan. Baik Mas Andre, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Ya. Mudah-mudahan harapan Mas Andre dapat terwujud dan dapat didengarkan serta dapat dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan semoga Mas Andre sebagai petani menjadi petani yang makmur, diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.